Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba kalian perhatikan di surat Yusuf ayat 9. Ayat ini dimulai tanpa harokat dan ada nun kecil di bawah huruf. Bagi kalian yang sudah pernah belajar, mungkin sudah tahu bagaimana cara membacanya, meskipun tanpa harokat. Tapi bagi sebagian teman-teman kita yang masih pemula, bingung mau dibaca pakai harokat apa. Nah, agar lebih jelas, kita ambil potongan ayat ini untuk kita bahas. Kemudian kita perhatikan juga di sini surat An-Nazi'at ayat 17. Ayat ini juga diawali dengan huruf yang tidak berharokat. Maka kita mengambil potongan ayat ini juga untuk kita bahas. Kemudian yang terakhir di surat At-Taubah ayat 112. Ayat ini cukup panjang dan tanda wakofnya itu sangat jauh. Tanda wakofnya di sini. Tentunya tidak semua kita bisa wakaf pada tanda wakaf yang telah disediakan. Pada kondisi yang seperti ini, kita boleh wakaf meskipun bukan pada tempat yang telah disediakan. Yang penting, tidak merusak makna. Contoh pada ayat ini, kita bisa wakaf pada kata bil ma'ruf. Kita coba baca ayat ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف. Kita wakaf di sini, dan kalau mau lanjut jangan langsung wannahuna 'anil munkar. Ya, jangan. Tapi kita ulang satu kata dari ayat yang kita wakaf tadi. Kita ulang dari kata ini. Nah, kata ini kalau kita memulai membaca dari sini juga tidak memiliki harokat. Nah, sebagian pemula pasti bingung kalau mau mulai dari sini karena tidak ada harokatnya. Nah, ini kita ambil juga untuk kita bahas. Ya, jadi yang merupakan inti pembahasan kita adalah huruf pertama dari 3 kata ini yang tidak berharokat. Bagaimana kita mau baca kalau tidak ada harokatnya? Sebelum kita menjelaskan cara bacanya, terlebih dahulu kalian harus tahu bahwa huruf ini bukan alif. Meskipun tampilannya sama seperti alif, tapi ini bukan alif. Ini adalah hamzah wasol. Jadi huruf pertama pada 3 kata ini adalah hamzah wasol. Berarti yang harus kita pelajari sekarang adalah cara membaca hamzah wasol. Cara membaca hamzah wasol kita bagi menjadi 3. Hamzah wasol pada isim, hamzah wasol pada fi'il, dan hamzah wasol pada huruf. Apa itu isim, apa itu fi'il, dan apa itu huruf? Isim adalah sebuah kata yang menunjukkan nama, baik itu nama orang, nama hewan, nama tempat, atau lain sebagainya. Sedangkan fi'il adalah sebuah kata yang menunjukkan pekerjaan. Adapun huruf adalah suatu kata yang tidak bisa memiliki makna tanpa ada kata yang lainnya. Adapun tanda-tanda isim, tanda-tanda fi'il, dan tanda-tanda huruf mungkin kita tidak akan membahas di sini karena itu adalah pembahasan tentang ilmu nahwu. Kita lanjut. Hamzah wasol pada isim. Ketika kalian mendapatkan hamzah wasol pada isim, maka hamzah wasol itu dibaca kasrah. Contohnya, ismuhul masih ibtigha'al fitnah. Hamzah wasolnya dibaca kasrah. Hamzah wasol di mushaf Madinah ada simbol seperti ini. Sedangkan hamzah wasol dicetakan mushaf Indonesia bentuknya sama seperti alif, tidak ditandai dengan simbol apapun. Contohnya seperti ini. Mungkin di antara kalian ada yang bertanya, bagaimana cara membedakan hamzah wasol dan alif di mushaf cetakan Indonesia? Karena memang dari sisi penulisan itu sangat mirip kalau dicetakan Indonesia. Sebenarnya ada banyak cara untuk membedakan hamzah wasol dan alif. Tapi cara yang paling mudah adalah kalian lihat saja posisinya. Kalau hamzah wasol itu pasti terletak di awal kata dan tidak ada hamzah wasol yang terletak di tengah kata. Sedangkan alif itu pasti terletak di tengah atau di akhir kata. Tidak ada alif yang terletak di awal kata. Itu cara yang paling mudah insyaallah. Sampai sini jelas ya? Sekarang kita lanjut. Hamzah wasol pada fi'il. Jika kalian mendapatkan hamzah wasol pada fi'il, maka hamzah wasolnya kadang dibaca kasroh dan terkadang dibaca dhammah. Jadi ketentuannya adalah
dengan melihat huruf ketiga dari fi'ilnya. Kalau huruf ketiga dari fi'ilnya kasrah atau fathah, maka hamzah wasl dibaca kasrah. Kalau huruf ketiga dari fi'ilnya berharokat dhammah, maka hamzah waslnya dibaca dhammah. Contoh pada kata ini. Huruf ketiga dari kata ini terhitung mulai dari hamzah wasl. 1, 2, 3. Huruf ketiganya adalah ha dan harokatnya adalah fathah. Maka hamzah waslnya dibaca kasrah. Idhhab ila fir'aun. Contoh lain. Pada kata ini huruf ketiganya adalah huruf ra yang berharokat kasrah. Maka hamzah waslnya juga dibaca kasrah. Idrib bi'asak. Contoh lain. Pada kata ini huruf ketiganya adalah huruf ta yang berharokat dhammah. Maka hamzah waslnya dibaca dhammah. Uqtulu Yusuf. Nah, bagaimana dengan nun kecil yang diletakkan di bawah hamzah wasl? Apa maksudnya dan apa fungsinya? Kalau kita mulai bacaan dari kata ini, uqtulu Yusuf, maka nun kecilnya tidak berfungsi sama sekali. Kita tidak usah menganggap nun kecil di sini. Kalau kita mulai baca dari uqtulu Yusuf, nun kecil ini hanya berfungsi apabila kita akan menyambung ayat sebelumnya dengan ayat ini. Mubinini qtulu. Jadi nun kecil ini berasal dari tanwin kasrah pada ayat sebelumnya. Kalau kita uraikan seperti ini. Mubinin. Di akhir kata mubinin itu kan ada nun sukun ya. Mubinin. Dan nun sukun itu dari tanwin kasrah. Kemudian kita akan menyambung dengan ayat setelahnya. Otomatis di sini terjadi nun sukun ketemu qaf sukun. Pastinya terasa berat ketika kita membaca sukun ketemu sukun. Mubinin qtulu. Susah ya. Oleh karena itu orang Arab membuat sebuah kaidah, idzal taqas sakinani faharrik ma sabaq. Apabila bertemu dua sukun, maka harokatilah sukun yang pertama. Di sini sukun yang pertama adalah nun yang berasal dari tanwin kasrah. Maka diharokatilah nun. Jadi dibaca mubinini qtulu. Jadi sekarang kita sudah tahu ya bahwa nun kecil di bawah hamzah wasl itu berasal dari nun tanwin kasrah pada ayat sebelumnya. Sekarang kita lanjut hamzah wasl pada huruf. Huruf yang dimasuki hamzah wasl hanya satu, yaitu lam ta'rif. Dan hamzah wasl yang masuk pada lam ta'rif hanya dibaca fathah. Tidak ada yang dibaca kasrah dan tidak ada juga yang dibaca dhammah. Sehingga membaca hamzah wasl pada huruf itu lebih mudah. Hurufnya cuma satu dan harokatnya juga cuma satu. Contohnya al-ma'ruf, hamzah waslnya dibaca fathah. Al-amirun, hamzah waslnya juga dibaca fathah. Sampai sini jelas ya. Sekarang kalian bisa membuka Al-Quran, kalian cari hamzah wasl dan kalian praktekkan apakah hamzah wasl tersebut dibaca fathah, dibaca kasroh, ataukah dibaca dhammah. Semoga bermanfaat apa yang kita pelajari. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.